Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Rahmi dengan NIM 2203211 dari kelas RMIK C angkatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan diagram konteks dan aliran data pasien. Sebelum itu, saya akan menjelaskan diagram konteks itu sendiri, yaitu diagram yang menggambarkan hubungan antara entitas, eksternal, masukan, dan keluaran dari suatu sistem. Sedangkan aliran data yaitu proses data pasien dimulai dari pendaftaran atau dimulai dari pasien masuk melakukan pendaftaran sampai pasien pulang atau keluar dari rumah sakit setelah mendapatkan pengobatan. Langsung saja di sini saya masuk pada diagram konteks dari TP2RJ. Di sini itu di TP2RJ sebagai terminator atau menyedia data untuk proses input ke sistem dan output dari suatu sistem, di mana pasien datang untuk melakukan proses pendaftaran mengenai identitas pasien untuk dilakukan penerimaan pasien ke rawat jalan menuju ke poli. Sebelum menuju ke poli, di sini ada aliran data, di mana aliran data inilah yang melakukan pemrosesan ke sistem informasi rawat jalan. Setelah diproses di sistem informasi rawat jalan, data-data pasien tersebut kemudian akan dilakukan lagi aliran data tersebut ke bagian poli, di mana sebelum ke poli, pasien telah ditanyakan oleh petugas terlebih dahulu, pasien mau ke poli mana. Nah, data itu masuk ke bagian poli, dan pasien boleh memilih di mana di poli itu tersedia layanan poli mata, poli anak, poli interna, poli kulkel atau kulit dan kelamin, ada MCU, medical check up, ada THT telinga, hati dan tenggorokan, kemudian ortopedi, objin, syaraf dan bedah. Di sini pasien bebas memilih tergantung dari penyakit yang diderita oleh pasien. Setelah itu, aliran data tersebut masuk ke bagian apotik, di mana di apotik ini sebelum masuk, pasien telah dilakukan proses pemeriksaan oleh dokter di bagian polik. Dan setelah itu, dokter melakukan resep obat dan memberikan kepada pasien untuk diambil di bagian apotik. Setelah itu, apotik menjadi terminator, aliran data ini pergi atau menuju ke bagian kepala rekam medis, di mana di bagian kepala rekam medis dari data polik pasien itu akan menghasilkan suatu kunjungan rawat jalan, diagnosa pasien pun terinput dari penyakit yang dideritakan oleh pasien, kemudian jenis pembayaran apa yang dilakukan oleh pasien. Jenis pembayaran ini kita dapatkan dari TP2RJ, proses pendaftaran, di mana pasien bisa membayar secara BPJS, umum, maupun KIS, atau asuransi yang lainnya. Kemudian di sini ada pelayanan rawat jalan, kita bisa melakukan 10 penyakit terbesar. Setelah itu, kita melakukan input pemberian obat yang dilakukan di apotik atau yang diambil di apotik. Setelah itu, kita masuk pada diagram konteks dari TP2RD. Di sini juga kita mulai dari TP2RD, di mana TP2RD ini merupakan terminator atau menyediakan data untuk diinput ke dalam sistem dan di-output juga ke dalam sistem. Kemudian di TP2RD ini kita melakukan proses identifikasi pasien, karena pasien ingin mendaftarkan diri untuk dilakukan pemeriksaan darurat. Yaitu di sini pasien melakukan identitas pasien, setelah itu diterimanya pasien. Setelah itu proses
aliran data ini. Setelah itu dilakukan aliran data dan diproses pada sistem informasi penerimaan pasien rawat darurat. Kemudian data tersebut dialirkan ke IGD, instalasi gawat darurat, untuk dilakukan suatu penanganan langsung kepada pasien, di mana seperti kita ketahui bahwa di TP2RD ini penanganan langsung yang kita butuhkan. Setelah itu, pasien mendapatkan tindakan, kemudian data dari pasien itu dialirkan ke apotik. Nah, apotik ini muncul karena dari resep dokter yang diberikan ke pasien untuk diambil di apotik. Apotik sendiri ini juga sebagai terminator atau penyedia data input dan output pada sistem. Setelah itu dari apotik dan IGD, data dialirkan ke bagian kepala rekam medis yang mengelola data pelayanan rawat darurat, kunjungan rawat darurat, jenis pembayaran, serta pemberian obat pasien. Lanjut pada diagram konteks pada TP2RI atau tempat penerimaan pasien rawat inap. Di sini juga seperti biasa, terminator itu yang pertama pasti adalah tempat pendaftaran karena dia merupakan tempat input dan juga output dari suatu sistem. Kemudian dialirkan datanya. Sebelum dialirkan, pasien melakukan registrasi. Setelah itu, data diproses masuk ke sistem informasi rekam medis, di mana dialirkan lagi data dari pasien itu ke bagian rekam medis. Dalam data rekam medis pasien itu nanti akan dilakukan penginputan data registrasi, data dokter, data ruangan perawatan, data kamar, data tindakan, data pelayanan rawat inap, data kunjungan rawat inap, data kelompok morbiditas. Ini semua didapatkan dari kunjungan pasien, dari tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan dokter kepada pasien. Selanjutnya, data-data pasien tersebut kita kirim, kita proses ke bagian kepala rekam medis. Di dalam kepala rekam medis ini, terminator kepala rekam medis di situ menginput data laporan registrasi pasien, laporan kunjungan rawat inap, laporan diagnosa pasien, laporan jenis pembayaran, laporan pelayanan rawat inap, laporan 10 penyakit terbesar yang diderita oleh pasien selama satu periode, kemudian laporan morbiditas pasien rawat inap, terdapat di RL2A, kemudian laporan morbiditas khusus pasien rawat inap. Kemudian kita masuk pada arus data pasien, alur data pasien. Yang pertama di sini ada pasien rawat darurat. Adapun alur data pasien itu pertama pasien datang untuk melakukan pemeriksaan, tapi terlebih dahulu pasien harus melakukan pendaftaran di tempat pendaftaran pasien rawat darurat. Kemudian dilakukan pengisian identitas pasien untuk dilakukan penerimaan pasien. Setelah itu, di sini kondisi pasien mengalami kecelakaan yang parah. Kemudian pasien harus masuk langsung ke IGD. Setelah IGD, ternyata kondisi pasien ini tidak bisa ditangani di bagian instalasi gawat darurat dan pasien disarankan untuk melakukan pendaftaran di rawat inap untuk dilakukan tindakan di ICU. Setelah itu, pasien mendaftar di TP2RI, kemudian datanya diproses, diterima, pasien masuk ke ruang perawatan, lalu dikirim ke bagian ICU karena kondisinya yang semakin parah. Karena pasien di saat kecelakaan, pasien mengalami kondisi yang parah di bagian dada. Setelah itu, pasien disarankan oleh dokter, diperintahkan oleh dokter untuk melakukan radiologi karena untuk dilakukan fototoraks melihat bagaimana kondisi tulang-tulang pada
pasien tersebut. Kemudian datanya dikirim ke kamar operasi. Ternyata sebelum dikirim ke kamar operasi, di saat dilakukan radiologi, ternyata pasien harus dilakukan transplantasi jantung. Kemudian pasien masuk ke kamar operasi. Namun, karena prosesnya yang lama dilakukan operasi, pasien kekurangan darah, lalu pasien dinyatakan meninggal di kamar kemudian pasien dikirim ke kamar jenazah dan rekam medis pasien masuk ke bagian pengolahan dan dinyatakan sebagai pasien keluar dalam keadaan meninggal. Kemudian kita masuk pada arus data pasien rawat jalan. Yang pertama di sini kita memiliki seorang pasien dengan adiknya yang ingin memeriksakan giginya. Jadi pasien harus melakukan dulu proses pendaftaran, identitas pasien, kemudian dilakukan penerimaan pasien. Setelah itu pasien ditanyakan mau ke poli mana, kemudian data pasien dikirim ke poli gigi. Setelah diperiksa oleh dokter di poli gigi, pasien hanya diberikan obat, lalu datanya dikirim ke apotik. Nah, di apotik ini pasien diberikan obatnya, setelah pasien keluar, petugas data tersebut dikirim ke petugas rekam medis. Nah, di petugas rekam medis ini datanya diolah. Datanya diolah kemudian sebagai pasien yang sudah keluar melakukan pemeriksaan. Selanjutnya kita masuk pada tempat alur data pasien rawat inap. Di sini pasien datang. Di sini itu pasien ibu hamil yang sudah kontraksi mendaftarkan diri di bagian TP2RI, kemudian melakukan pendaftaran identitas pasien. Setelah itu dilakukan penerimaan pasien, kemudian datanya dikirim ke ruang perawatan. Nah, di ruang perawatan itu pasien mengalami pembukaan, lalu pasien dikirim ke kamar bersalin langsung. Setelah proses bersalin, bayi pasien itu dibawa ke ruangan NICU. Setelah itu ibunya masuk ke ruang nifas. Setelah itu kedua ibu ini ke tempatnya masing-masing, maka nanti akan diberikan resep oleh dokter dan pendampingnya atau walinya akan datang ke apotik untuk mengambil resep obat yang akan diberikan kepada ibu dari bayi tersebut. Setelah itu datanya masuk ke rekam medis pasien. Kemudian di TP2RI ini lagi ada alur di mana ada anak yang berusia 5 tahun datang ke rumah sakit dengan ibunya. Pasien mengalami diare yang sudah ada 1 minggu. Nah, setelah itu pasien datang melakukan pendaftaran untuk identitas pasien agar datanya diterima. Kemudian pasien masuk di bagian rawat inap. Ternyata pasien masuk di bagian ruangan PICU. Setelah itu ternyata dokter melakukan terlebih dahulu tindakan di laboratorium untuk mengecek apakah feses bayi ini di feses itu dokter melihat penyakit apa yang diderita oleh oleh anak tersebut. Kemudian dokter setelah melakukan pemeriksaan, datanya itu dikirim ke apotik untuk diambilkan obat oleh pasien. Setelah itu, datanya dikirim ke bagian rekam medis. Kemudian lanjut di TP2RI atau tempat pendaftaran rawat inap ini, di sini ada lagi kasus pasien di mana pada tahun 2019 itu seperti yang kita ketahui ada yang namanya penyakit COVID, di mana sebelum pasien mengalami pelayanan kita harus melakukan pendaftaran dulu.
Di bagian TP2RI dilakukan pendaftaran identitas pasien. Setelah itu, pasien langsung diarahkan ke isolasi. Nah, pasien diisolasi karena seperti yang kita ketahui, penyakit COVID-19 ini memiliki virus. Nah, virus ini akan menyebar ketika pasien yang satu yang positif COVID bertemu dengan orang yang tidak mengalami COVID, lalu dia bersentuhan atau terkena air liurnya atau terkena virusnya, maka bisa saja menularkan penyakit itu ke orang tersebut. Kemudian dia diisolasi. Setelah diisolasi, ternyata pasien harus cuci darah karena penyakit COVID-19 yang semakin parah. Setelah dilakukan cuci darah atau hemodialisa, pasien sudah mulai membaik dan dilakukan resep obat oleh dokter. Setelah itu pasien boleh pulang dan masuk ke berkas rekam medis pasien disimpan. Itulah mungkin alur data pasien dan konteksnya, diagram konteksnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.